Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, subutiyah wa salbiyah. Sifat-sifat Allah bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu sifat-sifat subutiyah, itu sifat-sifat yang ditetapkan, dan sifat-sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang dinafikan oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Saya ulangi, sifat-sifat subutiyah yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, dan sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Dan seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan celahnya sedikit pun. Seperti sifat ilmu, sifat hidup, sifat mendengar, ya. Ini semuanya sifat-sifat sempurna. Tadi sifat hidup telah kita jelaskan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, ya. Kemudian juga misalnya sifat mendengar, ini sering saya sampaikan juga, Allah Maha mendengar. Pendengarannya tidak seperti pendengaran manusia. Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar dengan tanpa batas. Saya sudah sampaikan tatkala para jemaah haji berkumpul di padang Arafah dengan jumlah mungkin jutaan, ya. Baik haji yang resmi maupun haji koboi maupun haji yang tidak resmi, jumlahnya sampai mungkin 5 juta, ya. Kemudian semuanya mengadahkan tangan mereka dalam waktu yang sama di siang hari dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Allah Maha mendengar seluruhnya meskipun diungkapkan dalam satu waktu. Beda kalau kita manusia, ada orang baru berbicara, 3 orang berbicara dengan bahasa yang sama, dengan pembahasan yang berbeda-beda, kita sudah tidak bisa menangkap seluruhnya. Kita pasti bilang yang 2 diam dulu, 1 dulu ngomong. 3-tiganya curhat, repot. Ya. 1 ya curhat, yang 2 diam dulu. Kenapa? Pendengaran kita terbatas, penangkapan kita terbatas, ya. Adapun pendengaran Allah tanpa batas, ya. Saya selalu menyampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Tatkala Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan pasukannya, kemudian tiba-tiba, ya, ala wadi namlah. Kemudian Nabi Sulaiman ingin melewati lembah semut, ya. Tiba-tiba qalat namlatun, waktu Nabi Sulaiman akan dengan pasukan yang melewati lembah semut, tiba-tiba ada seekor semut yang berkata, "Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Tiba-tiba seekor semut berkata, "Wahai semua yang merasa semut, ya, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian ketindih sama Sulaiman, keinjak sama Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar." Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tertawa bahagia, gembira tatkala mendengar perkataan semut tersebut. Ini luar biasa, Nabi Sulaiman pendengarannya tajam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, beliau minimal naik kuda. Kalau enggak naik kuda, beliau sedang naik awan. Dan jarak antara kuda dengan semut tentunya bermeter-meter, kan? Kemudian apalagi kalau naik awan, mungkin puluhan meter, ya, atau mungkin ratusan meter. Itu pun semutnya ngomong, Nabi Sulaiman dengar. Ya. Sementara kalau kita ada semut di pundak kita, lagi ngobrol, 2 ekor semut, kita nggak tahu dia ngobrolin apa. Mungkin lagi mencaci maki kita nggak tahu, ya. Ininya bau katanya, kita nggak tahu. Artinya luar biasa. Itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemampuan Nabi Sulaiman untuk apa? Mendengar. Ya. Nabi Sulaiman takjub dengan perkataan semut tersebut. Ternyata semut ini kenal Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, jangan sampai kalian kelindes oleh Sulaiman dan pasukannya. Kenal saya ini semut ini, kenal Sulaiman. Maksud saya, lihat, Allah mampu membuat Sulaiman mendengar perkataan semut, padahal jaraknya begitu jauh. Nah, semut saja kalau teriak-teriak kita pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar dia teriak-teriak. Padahal di samping telinga kita nggak dengar. Nah, bagaimana dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasannya, ya. Seperti sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Allah tahu apa yang mereka bisikan. Tidak ada 4 orang berbisik-bisik, 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Ya, semuanya Allah tahu, ya. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada 1 daun pun yang terjatuh kecuali Allah tahu. Antum tahu berapa triliun daun yang ada di alam semesta ini? Di ujung belantara Amerika, belantara Australia, jauh-jauh belantara Irian Jaya lah, dekat-dekat. Ada daun begitu banyak, ada 1 yang jatuh, Allah tahu jatuhnya bagaimana, kapan jatuhnya, Allah kenapa? Karena semua ciptaan Allah. Ya. Wala ratbin wala yabisin, semuanya baik yang basah maupun yang kering, yang tertanam dalam lautan, yang tertanam dalam urut bumi, semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena itu semua ciptaan Allah. Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq." Tidakkah yang menciptakan tahu dengan apa yang dia ciptakan? Selama itu ciptaan Allah, maka Allah tahu tentang hasil ciptaannya. Maka sampai daun yang jatuh pun Allah tahu.
Bahkan Allah mengatakan, apa namanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Gerakan hati kita Allah tahu. Kita lagi mikirin apa, Allah tahu. Kita lagi rencana apa, Allah tahu. Kita ikhlas atau tidak, Allah tahu. Gerak-gerik hati kita Allah Maha tahu, tidak bisa kita pungkiri. Ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Kata Allah, ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian, maka waspadalah, hati-hatilah. Jadi kita bermuamalah dengan Allah bukan cuma bermuamalah tatkala lagi ngomong, tatkala lagi berbuat, hati pun hati-hati. Apa yang terbesit dalam hati kita pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat Allah, maha ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat sifat-sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya atau dalam Al-Qur'an atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sifat mati, tidur, kebodohan, ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagian orang mengingkari, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak percaya kalau Nabi SAW meninggal, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Kalau dia sembah Muhammad, sembahnya sudah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Di sini Abu Bakar menafikan sifat kematian. Allah tidak akan mati. Contohnya seperti tidur, ya, Allah tidak apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa dengan tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Karena ngantuk itu menunjukkan keletihan. Allah tidak letih dan Allah tidak ngantuk, apalagi istirahat total hari Sabtu tentunya tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada kaidah yang penting, ya, dalam kaidah Ahlussunnah. Kalau kita menafikan sesuatu sifat dari Allah, maka melazimkan kita harus menetapkan lawannya yang sempurna. Seperti kita menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur, maka kita mengatakan Allah memiliki sifat terjaga yang sempurna, Allah Maha hidup yang sempurna. Adapun sekedar penafian tanpa menetapkan lawannya, maka ini bukan pujian. Saya ulangi, kalau kita menafikan sesuatu tanpa menetapkan lawannya yang sempurna, maka ini bukan pujian. Seperti saya mengatakan tembok tidak zalim, berarti saya puji tembok, saya tidak puji dia. Ya, karena memang tidak bisa apa-apa tembok tersebut. Ya. Kapan saya memuji sesuatu? Kalau saya menafikan kemudian saya tetapkan sifatnya yang berlawanan, yang sempurna. Saya mengatakan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Maha sempurna dalam keterjagaan. Allah Maha sempurna dalam pemeliharaan. Allah Maha sempurna dalam penglihatan. Allah Maha sempurna dalam kehidupan. Itu baru namanya memuji. Adapun sekedar menafikan, maka ya tidak ada pujian bagi Allah. Seperti orang-orang Jahmiyah. Kalau ditanya bagaimana sifat Tuhanmu, mereka menolak semua sifat. Kata mereka, Allah tidak bicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berilmu. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat-sifat ini, maka kita samakan Allah dengan makhluk dan kita syirik. Kalau Anda bilang Allah berbicara, sama dengan makhluk, manusia juga berbicara. Anda mentasbih, mensamakan Allah dengan makhluk, maka Anda musyrik. Maka sifat mereka kepada Allah, mereka nafikan semua. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak ini, Allah tidak bodoh, Allah tidak ini, tidak semuanya, tanpa menafikan sifat yang sempurna. Maka ini penafian, hanya sekedar penafian, tanpa menetapkan lawannya yang sempurna, itu bukan pujian. Kapan kita memuji? Kalau kita tetapkan lawannya. Ya. Contohnya, kenapa? Karena bisa jadi penafian sifat kekurangan tersebut karena memang zatnya tidak bisa menerima sifat tersebut. Seperti saya berkata, al-jidar la yazlim, tembok itu tidak berbuat zalim. Ya. Karena tembok tidak bisa berbuat adil dan tidak juga bisa berbuat apa? Zalim. Maka tatkala saya menafikan sifat zalim dari tembok, tidak ada pujian bagi tembok. Karena asalnya memang dia tidak bisa menerima sifat zalim ataupun adil. Ya, dia benda mati, selesai urusan. Atau bisa jadi karena sifat kekurangan tersebut ternafikan karena ketidakmampuan zat tersebut untuk melakukannya. Ya, dia ternafikan, namun kenapa? Karena ketidakmampuannya. Contohnya seperti perkataan seorang penyair, perhatikan situ, kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Artinya, kabilah kecil tidak berkhianat, tidak mengkhianati perjanjian sama sekali, dan tidak menzalimi orang-orang meskipun hanya kezaliman sebesar biji sawi. Kenapa? Kita sedang menafikan sifat kezaliman dan sifat pengkhianatan dari kabilah ini. Namun tidak ada pujian bagi kabilah ini. Kenapa? Karena dia memang tidak mampu untuk berbuat zalim. Dia kabilah kecil. Orang tahu dia tidak mampu menzalimi karena memang tidak punya kemampuan. Ya. Tidak punya kemampuan. Ya. Tapi kapan dia hebat? Kalau dia mampu untuk berbuat zalim, tapi
tapi dia tidak berbuat zalim. Itu yang hebat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ya, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'isil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ini yang hebat, ini yang dipuji oleh Nabi SAW. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahan, namun dia tidak melampiaskan. Dia menahan amarahnya. Maka dia akan datang pada hari kiamat, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak sampai Allah suruh pilih dia, memilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Beda kalau memang dia tidak bisa membalas, memang dia kecil, tidak bisa apa-apa. Ini tidak ada sifat pujian bagi dia. Ya. Dia tidak bisa marah. Kenapa? Karena yang mukul dia badannya gede sementara dia masih kecil. Dia bagaimana melawan? Maka tidak terpuji dari sisi ini. Tapi yang terpuji adalah yang mampu, namun dia apa? Meredam amarahnya. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kemudian penyair berikutnya berkata, "Walakin qaumi wa in kanu dzawi hasabin, laisu minasyarri fi syai'in wa in hana." Akan tapi kaumku meskipun mereka berkedudukan, akan tapi mereka sama sekali jauh dari keburukan meskipun mudah bagi mereka untuk melakukannya. Ini baru terpuji. Ya. Contoh, sebagai contoh untuk saya katakan, Allah menafikan dirinya dari sifat ngantuk dan tidur. Ini antum lihat pembahasan seperti ini nanti akan ada manfaatnya tatkala kita membantah apa? Ahlul bidah. Ya. Makanya saya ingin antum paham ya. Kenapa kita bahas kaidah-kaidah seperti ini? Seakan-akan kaidah ini sudah maklum, sudah tahu, tapi saya perlu tekankan. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat tatkala kita menjelaskan tentang metode penetapan asma dan sifat menurut ahlul bid'ah. Insyaallah pada sesi yang ketiga. Di antaranya Allah menafikan dirinya dari sifat ngantuk dan tidur. Berarti kita menetapkan bagi Allah sifat tidak tidur dan keterjagaan Allah selalu dengan sisi yang sempurna. Contohnya, Allah menafikan sifat mati darinya. Berarti kita menetapkan sifat hidup bagi Allah dengan kehidupan yang sempurna. Contohnya, Allah menafikan sifat zalim, maka kita tetapkan bagi Allah sifat keadilan yang sempurna. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak zalim, tidak ada pujian. Kapan mengandung makna pujian? Artinya Allah Maha Adil, baru kita muji Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengatakan Allah tidak zalim itu bukan pujian. Tapi kalau kita mengatakan tidak zalim berarti Allah Maha Adil, itu baru pujian. Nah, bagaimana tatkala datang sifat-sifat atau pensifatan kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, tidak ada penetapan maupun tidak ada penolakan. Jadi tadi telah kita sebutkan para ikhwan sekalian, yang kaidah yang berapa tadi? Kaidah yang ketiga, sifat Allah kita klasifikasikan menjadi dua. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ada dalilnya. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak istirahat, Allah tidak capek. Ini dalam Al-Quran ada semua. Sebaliknya, Allah Maha hidup, ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ada dalilnya semuanya. Nah, tiba-tiba ada orang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun dan Sunnah. Apa kita tetapkan atau kita tolak? Jawabannya tidak kita tetapkan dan tidak kita tolak kecuali kita cocokkan dengan dalil yang ada. Contohnya, kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah Allah fi jihah? Apakah Allah berada di arah tertentu? Jihah, arah tertentu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita bertanya, apa maksudnya arah yang dimaksud oleh Anda? Allah berada di satu sisi tertentu. Kalau maksudnya arah tersebut, artinya Allah bisa ditunjuk, Allah bisa diarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mengarah kepada Allah, kita bisa isyaratkan kepada Allah, maka benar Allah diarah, ya. Tapi kalau maksudnya Allah Subhanahu wa taala diarah, artinya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan tempat, seperti ada ruang hampa yang situ Allah berada di ruang hampa tersebut, maka kita dia bilang tidak boleh seperti itu. Karena Allah Maha tinggi, kemahatinggian Allah bukan berarti Allah sedang menempati suatu tempat. Tapi kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di luar alam semesta ini. Dan arah luar berarti arah semakin tinggi, ya. Paham saya? Paham atau bingung ini? Perkataan Allah diarah atau tidak dalam Al-Quran. Kalau orang yang mengatakan Allah diarah atau bukan, fijiyah, kita bilang tunggu dulu, apa maksud Anda dengan Allah diarah? Kalau maksudnya Allah diarah berarti Allah bisa diisyaratkan, bisa ditunjuk kepada Allah, bisa kita angkat kedua tangan ke arah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh dengan tempat karena di luar alam adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bilang Allah diarah. Tapi kalau maksud Anda Allah diarah berarti Allah berada di atas bumi, di atas langit, dan Allah butuh dengan ruang hampa sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bilang tidak. Allah tidak butuh dengan apa? Tempat. Sama, kata mereka jism. Allah kalau Anda mengatakan Allah begini berarti Allah berjasad. Kita bilang jasad pun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jasad tidak dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau maksud Anda dengan jasad adalah zat, Allah ada zatnya, maka benar Allah berjasad. Tapi kalau maksud Anda Allah berjasad seperti manusia, maka tidak, Allah tidak berjasad. Berarti ada dagingnya, ada darahnya. Kita bilang tidak benar.
Maka pensifatan Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, baik subutiyah maupun salbiyah, penetapan atau penolakan, maka kita harus timbang dengan Al-Quran dan Sunnah.